Berarti, ntar dulu, kita harus cek dulu. Baterai lama. Kita coba lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue sangat excited karena kita kedatangan action cam pendatang terbaru di tahun 2024 ini yang memang sudah cukup lama kita tunggu-tunggu gitu ya. Paling nggak dari ekspektasi gue, ini akan menutup peluncuran action cam yang keluar di tahun 2024 dengan sangat mantap gitu ya. Jadi ini gue kedatangan Insta360 S Pro 2, tapi di video kali ini gue cuma mau unboxing dulu aja. Gue baru punya beberapa informasi spesifikasi aja, tapi masih banyak info yang kita belum tahu ya. Jadi ya, kita sedikit impression dengan unboxingnya dulu aja. Langsung aja kita buka. Plastiknya kita buka dulu. Set. Oh, di sini ini ada bundle-nya juga ya. Nggak tahu sih nanti kalau beli kayak gini atau enggak ya, tapi ini dual battery bundle ditulisnya. Dan ini adalah 8K AI Powered Action Cam. Gue sebenarnya emang di dunia teknologi nih kata-kata AI itu lagi terlalu banyak digunakan ya. Cuman menurut gue dia termasuk yang paling valid untuk menggunakan kata-kata AI. Karena kita udah ngerasain efek AI di pure videonya di S Pro yang pertama. Dan gue sangat excited karena Insta360 S Pro itu adalah action cam paling ganteng menurut gue yang ada di pasaran. Dimana di kelas yang sama dia bersaing dengan kayak si GoPro gitu ya. Lalu ada Action 5 juga yang kita belum lama ini pakai juga. Tapi ama yang versi 1 pun paling ganteng gitu ya. Kalau kalian lihat, mungkin kita lihat dari atas, dia tuh paling ganteng dan paling gede. Yang versi sekarangnya ini si S Pro 2. Ganteng banget. Dan di sini nih, ini salah satu fitur yang menurut gue cukup menarik. Kita buka dulu lensanya. Kelihatannya tuh kameranya kayak gede ya, tapi kita nggak tahu sih ini sama nggak sih kan kiri. Kayaknya sama ya. Dari atas ini kayak lebih tipis, yang baru dari bawah kayak lebih tebal, membingungkan ya. Dan mungkin gue pengen kasih tahu dulu ya, banyak orang tuh yang ragu dengan mekanisme si S Pro ini karena dia layar utamanya itu menghadap ke depan dengan sistem tilt kayak gini. Belum ada, paling nggak yang gue tahu, belum ada informasi soal layarnya S Pro ini yang rusak gitu ya, yang patah. Karena gue yakin kalau misalkan ada yang patah itu pasti heboh banget, bakal jadi pemberitaan yang cukup rame. Kayak waktu layarnya DJI Osmo Pocket 3, waktu itu ada punyanya siapa gitu, YouTuber Indonesia, layarnya ada isu dan itu viral gitu. Sedangkan di sini gue nggak nemu sih, S Pro itu masih bagus-bagus aja sampai sekarang gitu ya, walaupun dengan layar flip tadi. Balik lagi ke S Pro yang kedua. Nah, ini ganteng gitu ya. Tampangnya ganteng, cuma di sini emang kelihatannya agak lucu ya untuk mic wind guard, jadi dia bisa kita pakai dan kalau lagi ada angin kencang dia suaranya tetap aman gitu. Kayak kalau kita pakai dead cat kalau pakai mikrofon eksternal atau pakai mic wireless. Sebelum bahas ininya gue lupa ya, kita harusnya keluarin dulu semuanya. Ini ada baterai. Oh ya, ini ada lagi. Bukan ding, ini kabel. Mana baterai satu lagi? Oh, satunya di dalam mungkin ya. Jadi ini baterai yang bonusannya. Nah, ini ada aksesoris mounting standarnya, dia pakai sistem quick release-nya dia ya. Dan ini beberapa paperwork yang gue tidak butuh. Misalnya gini-gini, nanti ke belakangnya jadi susah nih. Baterai sama, Bu? Baterainya yang dibawa, gue kasar banget ya kayaknya ya. Kayaknya sih sama ya, mirip. Cuman di sini ada tulisan S Pro, di sini nggak ada. Masuk sih. Cuma kita tidak tahu dia ada baterainya atau enggak. Jadi ya paling enggak masuk. Tapi gue pengen jelasin dulu. Ini ada beberapa aksesorisnya ya. Ini kabel buat casan biasa. Ini tadi mountingnya. Sama ini. Ini adalah cover mic-nya. Yang ini jadi pertanyaan gue juga sebenarnya di awal pas mulai ada rumor-rumornya. Karena dia ini kan kayak dead cat ya. Jadi agak bahaya dong kalau misalkan kita masuk ke air gitu. Harusnya ya jadi nyelip-nyelip air gitu kan. Dan ternyata dia interchangeable. Kalau kita pengen nyelam, ini kita ganti. Nah, gitu kan. Dan kita taruh seperti ini. Nah, kalau kita mau nyelam dia kayak gini. Ini ganteng ya. Lebih rapih gitu karena nggak terlalu menonjol. Cuman ya kalau misalkan kita vlogging, dia nggak terlalu menahan angin gitu. Nanti kita tes lah seefisien apa si windbreaker-nya ini. Atau wind apa itu tadi. Nah, dia busa-busa juga tuh ya, kelihatan dalamnya. Nah, itu. Dia buat masangnya juga gampang dan kita coba nyalain. Oke, ini ada baterainya. Tapi mungkin sekarang kita coba nyalain dia pakai baterai S Pro yang lama. Buka baterainya.
improve banget loh. Jauh lebih gampang. Karena yang lama tuh agak susah, ini kita tinggal pencet. Ini gesernya enteng banget gitu. Mungkin kayaknya gue pakai kelingking bisa deh. Ih, anjay. Keren. Walaupun dia tetap ada ceilingnya ya, tapi itu much appreciated. Kita buka. Ini adalah baterai yang barunya nih, sama ya belakangnya. Nah, kita coba baterai lamanya. Bisa atau enggak untuk menyala. Nggak bisa. Sangat disayangkan baterainya ternyata dia berbeda. Padahal kalau kita bisa pakai baterai lamanya, itu pasti sangat membantu. Cuma gue nggak tahu ya, kenapa tidak bisa. Bentuknya itu sama banget loh. Atau mungkin nanti itu semacam di limit dari firmware, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya itu akan jadi salah satu masukan juga yang akan gue sampaikan ke sana. Karena sama, gue nggak tahu deh apa ukuran pinnya beda. Gue sih ngeliat ukuran pinnya juga mirip-mirip ya. Jadi ya kurang lebih begitu. Kita harus pakai si baterai barunya dia. Coba ini tadi yang kita coba ke sono nggak bisa kan? Nah ini memang habis. Ini siapa yang salah ya? Nama baterainya jadi nggak ada yang nyala nih. Pencet sekali nggak sih, tak gitu. Oh iya benar sekali. Bangsat. Berarti ntar dulu, kita harus cek dulu. Baterai lama. Kita coba lagi. Maafkan saya Insta360 gitu ya. Tadinya kita udah berpikir kalian mengambil langkah yang mirip dengan GoPro gitu ya, buat ganti baterainya. Tapi ternyata, gue nggak tahu sih baterainya mungkin ada yang berubah dari segi kapasitas atau gimana. Cuman ternyata pakai baterai lamanya bisa. Jadi much appreciated gitu ya. Coba kita lihat dia ada perbedaan apa nggak. Yang baru 1800, ada sedikit penambahan. Yang lama itu 1650. Gitu, jadi ada sedikit penambahan kapasitas baterainya, tapi buat pengguna S Pro yang lama, kalian kumpulin aja baterainya gitu ya, karena ternyata bisa bekerja satu sama lain gitu. Ih, tutup baterainya enak banget yang ini dah. Ini juga layar sisi depannya kelihatan agak lebih gede ya dibandingkan yang lama, dan posisi lampunya nih menarik nih. Dia kayak dibikin coakannya tuh agak beda gitu loh. Port ini juga enak bukanya. Ini langsung ada USB Type-C sama untuk micro SD ya. Micro SD-nya kita lucu juga sih nih, dikirimin dari mereka. Gue nggak tahu kalian kalau beli bisa dapat atau enggak ya. Tapi micro SD-nya punya mereka. Punya Insta360. Seru juga gitu ya. Terakhir, dia bisa diganti lensanya. Oke, layarnya ini agak susah ya. Tapi dia bisa dibuka, cuman agak berat. Nanti mungkin kita harus lihat lah pas review baru kita praktekkan lagi. Dia ada beberapa hal yang menarik juga menurut gua. Kayak contohnya dia ukuran sensornya di sini ukurannya tetap sama 1/1.3 inch, cuman dia adalah a whole new sensor gitu, sensor yang berbeda. Kalau yang kemarin itu 48 megapiksel, sekarang di sini dia itu udah di 50 megapiksel. Emang nggak terlalu jauh ya, tapi dia yang termasuk paling high res juga dibanding semua pilihan lain gitu ya. Lalu dia udah dual AI chip yang pastinya pengen banget gue coba karena katanya processing untuk AI-nya juga jadi lebih kuat, dan termasuk mungkin ini membuka beberapa spesifikasi ya, kayak di pure videonya sendiri itu 4K-nya sekarang bisa sampai 60 frame per second. Karena sebelumnya itu untuk yang S Pro biasa itu 30 frame per second doang. Sama untuk maksimum resolution-nya, dia juga paling gede dibandingkan action cam lain, dia di 8K, dan 8K-nya itu udah di 30 frame per second. Jadi kalau yang lama itu 8K-nya cuma di 24 frame per second. Sama yang mungkin cukup menarik buat kita coba juga nantinya, dia udah membawa lock profile. Dia membawa lock profile-nya Leica kayaknya karena namanya L-Lock. Iya, mungkin kita bakal tes lah nanti. Karena untuk beberapa lock profile buat gue pribadi ya, kayak locknya DJI juga gue nggak begitu pakai gitu ya di Osmo Pocket 3. Tapi kita cek di sini karena harusnya mungkin L-Lock akan lebih proper. Mungkin ya, balik lagi kita belum tahu. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Untuk impression dan unboxingnya tungguin aja reviewnya. Silahkan kalian menunggu. Apa sih ini closingannya aneh juga ya, gue juga nggak tahu ini cara closingnya gimana, tapi ya kurang lebih begitu. Silahkan kalian tunggu review dari kamera aksi paling ganteng satu ini. Oke, paling itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.